Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di materi yang kedua, kita akan membahas terkait apa itu quality concept dan manajemen quality dalam sebuah rekayasa perangkat lunak. Oke, sebelum kita lebih jauh terkait quality concept, kita masuk dulu ke dalam pengertiannya. Jadi di quality concept ini tentu kita akan membahas terkait bagaimana prinsip pengujian, kemudian bagaimana atribut dari kualitas sebuah perangkat lunak gitu kan ya. Nah, berdasarkan ISO di 25010, kualitas perangkat lunak itu dapat diukur tentunya berdasarkan beberapa atribut seperti itu, gitu ya. Baik itu fungsional, kemudian functionnya ya, kemudian reliability-nya, efisiensinya, kemudian usability-nya, security-nya, kemudian maintenance-nya seperti apa, portability-nya, tentunya gitu ya. Kemudian tentu yang tidak lepas dari konsep kualitas dalam sebuah pengujian perangkat lunak, tentu kita bisa menemukan yang namanya bug gitu ya atau kesalahan. Tetapi juga bisa mencegah. Maka nanti kita akan masuk ke QA dan QC seperti itu. Oke. Di sini tentu di dalam sebuah quality concept ada yang dinamakan dengan bagaimana teman-teman memahami secara umum bahwa kualitas software itu dapat menyebabkan sebuah kerugian di perusahaan. Maka di sini kita masuk dulu ke tujuannya apa, seperti itu ya. Jadi tujuan materi mata kuliah hari ini yaitu teman-teman diminta menjelaskan tentang pemahaman konsep kualitas dari sebuah pengujian secara umum gitu ya. Kemudian perbedaan QC dan QA-nya itu terhadap mutu atau kualitas perangkat lunak. Kemudian tadi biaya apa saja akan muncul karena kalau berkaitan dengan buruknya kualitas software pasti imbasnya adalah ke cost seperti itu gitu ya. Nah, kemudian muncul kata layak dalam pengujian. Kalau kemarin kita masuknya adalah sebetulnya agak tinggi memuaskan pengguna atau customer atau end user, tetapi minimal memenuhi kebutuhan, menyelesaikan masalah, gitu kan ya. Nah, maka di sini muncul definisi secara umum. Pengujian perangkat lunak dilakukan untuk mendapatkan satu perangkat lunak, mau sistem, mau aplikasi, itu yang dengan kata layak digunakan. Layak digunakan ini ya tadi memenuhi kebutuhan si pengguna atau customer, ya tentu tadi berkaitannya dengan menyelesaikan masalah gitu kan ya yang dihadapi oleh si pengguna. Secara umum kita ambil dari Roger Pressman dari berbagai buku bahwa definisi kualitas perangkat lunak tadi jadi memenuhi kebutuhan dan ekspektasi si pengguna gitu ya. Ekspektasi pengguna kan ya tadi mungkin katanya memuaskan pengguna gitu ya. Kemudian berdasarkan ISO 9000, kualitas itu adalah totalitas fitur dan karakteristik produknya. Makanya saya sering bilang di mulai sistem informasi ke teman-teman, fitur, warna dari mulai halaman pertama itu yang harus mencirikan bahwa ini sistemnya tentang A, sistemnya tentang B. Dari segi warna, dari segi logo-logo, dan yang lainnya. Karena itu berkaitan dengan apa? Karakteristik produknya. Berhubungan dengan kemampuan untuk memenuhi bagaimana tentunya di sini perangkat lunak itu memenuhi kebutuhan yang memang dinyatakan yang tertuang dalam produk tersebut. Bahkan ada istilahnya, walaupun tidak berbicara, produk itu bisa memarketingkan diri sendiri gitu kan, seperti itu. Nah, bahkan teman-teman mungkin bisa membedakan ya, kalau misalnya menggunakan aplikasi yang mudah banget, yang usability banget, oh ini enak nih gitu ya, seperti itu. Maka fokusnya di beberapa hal, seperti yang tadi saya sampaikan. Yang pertama tentu pada saat berbicara tentang fokus dari konsep kualitas perangkat lunak, itu tidak lepas dari yang namanya fungsi yang tepat. Jadi pastikan fungsinya apa saja yang mau dibangun dan sesuai tidak, gitu kan ya. Karena di sini masuk ke dalam ranah fungsionalnya, fungsionality-nya. Jadi sejauh mana perangkat lunak yang teman-teman bangun itu sesuai mencakup mau dari kalau modelnya akurasinya, kesesuaian interface, interoperability-nya, fitur-fiturnya, gitu kan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kehandalan. Nah, berbicara tentang kehandalan, tentu kita berkaitan dengan yang namanya adalah bagaimana mempertahankan kinerjanya, gitu ya, stabilitasnya, pengaksesannya. Tentu kalau berbicara tentang pengaksesan, di sini berkaitannya dengan apa, gitu ya?
tadi kemampuan pada saat rollbacknya seperti apa, komitnya seperti apa. Kalau teman-teman di database seperti itu ya, toleransi kesalahannya bisa berapa sampai berapa sih gitu. Nah itu masuk ke andalan. Kemudian yang selanjutnya adalah efisiensi. Nah, efisiensi ini tentu penggunaan sumber dayanya, memori, CPU. Maka teman-teman kan biasanya kalau di database itu membuat berapa karakter gitu ya, itu sudah ada eh, apa namanya standarnya, nama, NPM dan yang lainnya. Karena nanti akan berkaitan dengan apa? Dengan waktu responnya gitu ya, karena penggunaan. Makanya kok berat ya mengaksesnya dan yang lainnya. Ini dari ranah efisiensi. Kemudian usability-nya, kemudahan penggunaannya. Jadi seberapa mudah sistem atau aplikasi atau perangkat lunak yang teman-teman bangun itu digunakan. Jadi kita jangan membayangkannya dengan yang memang paham IT, tapi dengan yang sangat awal seperti itu, gitu ya. Maka di sini yang perlu diperhatikan adalah itu kemudahan pengguna atau istilahnya usability-nya, dioperasikannya, menarik nggak sih gitu ya, dari segi tampilan, bahkan kita kan sudah bisa menilainya, loh kok gini sih tampilannya gitu kan ya, loh, nyaman atau tidak dan yang lainnya. Kemudian maintainability. Nah ini kemudahan pemeliharaannya, baik itu dari modifikasinya, makanya penting pada teman-teman membangun atau mengembangkan perangkat lunak, itu dokumentasi RSS-nya, SRS-nya atau dokumen desainnya. Karena tadi untuk memudahkan dalam pemeliharaannya, dalam maintenance-nya. Mulai dari kebutuhan analisis, perubahan, pengujian itu harus terdokumentasi gitu ya. Dan mungkin di sini ada yang kurang ya. Nah, bisa ditambahkan nanti security, bagaimana dari segi melindungi hak aksesnya. Makanya ya, hak aksesnya seperti apa bisa, nah gitu ya. Itu dari mulai security-nya juga. Kemudian dari segi portability yang belum tersampaikan di sini ya. Jadi kemampuan apa? Kemampuan perangkat lunak di sini di lingkungan yang berbeda, mau itu SO-nya, mau softwarenya, atau perangkat keras yang berbeda. Nah, itu seperti apa? Nah, makanya kan biasanya notifikasinya seperti apa nih? Kalau spesifikasi hardware dan softwarenya tidak sama, itu mungkin di beberapa bagian belum sampai ke sana. Tapi teman-teman harus sampai memperhatikan security, kemudian portability-nya, seperti itu. Nah, ini dari segi definisi. Jadi fokusnya di arah mananya, seperti itu ya, gitu. Maka setelah kita lihat di sini, tentu pada saat berbicara tentang definisi kualitas gitu ya, definisi kualitas dari sebuah perangkat lunak, tentu yang perlu digarisbawahi adalah fokusnya, teman-teman, gitu ya. Pada saat sudah fokusnya, tentu kita berbicaranya adalah ke ranahnya customer-nya. Kualitas produknya, kepuasan customer-nya. Maka tadi muncul adalah software yang kita bangun layak, gitu kan ya. Nah, ini. Kemudian kita lihat dari ruang lingkup siklus hidup dari perangkat lunak, tentu dari mulai proses awal sampai akhir itu digarisi dengan pengujian, verifikasi, kemudian validasi. Ini merangkum yang semua ya, dari mulai analisis sampai maintenance, testingnya ya dari semua gitu ya, dari tahapan analisis sampai maintenance-nya. Pengujiannya tentu tadi dari unit yang kemarin kita sampaikan hierarki gitu ya, software testing diintegrasikan, kemudian menjadi sistem accepted. Nah, baru tadi masuknya. Maka masuk ke dalam software testing life cycle-nya gitu ya. Jadi software testing di dalam daur hidup pengembangan perangkat lunak atau pembangunannya. Nah, ini berkaitan dengan QA, tentu nanti ada istilahnya adalah statis verifikasinya dan dynamic verifikasinya. Ini sebetulnya ini lebih ke dokumen, tidak mengeksekusi coding, ini mengeksekusi codingan. Seperti itu, teman-teman, ilustrasinya. Nah, kemudian bagaimana kalau secara tadi di softwarenya gitu ya. Nah, kalau statis itu software infectionnya mau dari spesifikasi kebutuhannya, dari desainnya, dari spesifikasi formalnya, dari detailnya. Kemudian kalau dynamic tadi, karena berkaitannya kalau teman-teman secara ini kan, dynamic mengeksekusi si codingannya. Maka prosesnya berada di sini, di codingan untuk di testingnya. Nah, kalau ini kan lebih ke prototype ya, kalau untuk yang statik seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam dimensi kualitas. Kalau tadi berbicaranya konsep, kemudian sekarang kita masuk ke dalam dimensinya. Fokusnya ada beberapa tadi ya, maintenance dan yang lainnya. Nah, ini juga sama.
Dimensi kualitas perangkat lunak ini sama seperti yang tadi fokusnya di pengujian, ini istilahnya gitu ya. Maka di sini kualitas software, kualitas dan proses software kita bisa mendefinisikan itu sangat bergantung pada proses pengembangan atau pembangunan. Jadi nggak bisa tuh di akhir aja, harus dari awal gitu ya. Kualitas harus dibangun dari sejak awal, pengujian makanya dari awal gitu ya. Jadi mengikuti gitu ya standar dan proses yang teridentifikasi dari mulai planning sampai dengan testingnya. Berlanjut di dalamnya itu ada reliability, performa time delivery-nya, efisiensi robust function-nya dan yang lainnya seperti itu. Nah, berbicara tentang pengukuran kualitas, tentu teman-teman kita harus punya matriks kualitas gitu ya, quality matrix. Jadi memang kalau untuk mengukur ya memang harus ada matriksnya dari segi apa gitu ya. Nah, mengukurnya tadi supaya terkontrol. Dari segi mananya nih yang kurang? Karena kenapa harus ada matriks supaya indikator atau pengukuran yang digunakan untuk menilai, melacak, dan meningkatkannya itu mudah gitu ya. Ilustrasinya gini, teman-teman saya kasih 10 soal. Kalau misalnya saya rating 0 sampai 10, berarti itu matriks quality-nya kan ya. Terus tiba-tiba teman-teman mengerjakan betulnya adalah 8. Berarti nilainya 8. Karena tadi tentangnya adalah dari 0 sampai dengan 10. Pada saat 8, teman-teman itu pasti sudah dapat nilai itu 8. Mulai muncul tuh melacak. Melacaknya apa? Saya yang salahnya yang nomor yang 2 tadi itu di mana? Kalau saya bilang try, saya mulai ulangi tesnya. Maka pada saat diminta untuk mengulangi, pasti teman-teman kan di fokusnya saya mau merubah yang 2 tadi, gitu kan ya. Nah, ditingkatkanlah sama seperti pengukuran kualitas pada perangkat lunak. Kalau kita sudah ketemu menilai, oh modul kita atau pakai tools, oh kita hanya di 80 nilainya. Berarti dilacak tuh di mana bagian debug, yang error, yang warning dan yang lainnya. Berarti harapannya itu kita fokus kan. Nah, kemarin makanya udah disinggung tuh. Fokus di yang diperbaikinya seperti itu. Bukan yang udah betul makin dibetulkan, nanti maka itu memunculkan debug kan gitu ya. Maka di sini di dalam matriks quality kita kualitas quality matrix ya atau kualitas matriks kualitas tentu ada beberapa. Ada customer satisfaction, kemudian user rating, ada service quality, ada QC-nya, ada defect rate-nya, failure rate-nya. Itu apa sih? Kita lihat di sini beberapa contohnya atau secara umum lah ya gitu ya. Kepuasan pelanggan. Nah, maka teman-teman biasanya tadi untuk mengukur kualitasnya ya supaya minimal kalau misalnya yang bisa tadi kita setelah pakai tools atau software ya biasanya survei kepuasan pelanggan gitu ya. Nah, tidak menutup kemungkinan nih kemarin kita baru launching tuh sintesis. Ya tidak menutup kemungkinan nanti ada survei kepuasan pelanggan dibuat tuh seperti apa atau NPS-nya atau ulasan atau feedback langsung ditanya tuh bagaimana gitu ya. Kalau kemarin waktu saya pengabdian itu ditanya di kementerian si mitra sasaran, mitra programnya. Menurut ibu bapak seperti apa nih penggunaan aplikasi ini, implementasinya? Jadi feedback langsung dari penggunanya. Atau teman-teman menggunakan user rating. Ya tadi, kan kalau di aplikasi di App Store atau Play Store kan nggak mungkin tuh satu-satu. Nah biasanya di rating tuh si aplikasinya kan. Itu untuk memudahkan pengembang atau menggunakan ulasan online dan yang lainnya. Viral rate-nya, tingkat kegagalannya. Nah, ini biasanya teman-teman kita bisa menggunakan yang namanya adalah indikator jumlah bug kritisnya di mana yang paling urgentnya. Waktu down sistemnya biasanya waktu kapan? Seperti itu. Karena biasanya kita kan punya waktu-waktu pada saat akan digunakan itu, oh jamnya jam sibuk gitu ya, seperti itu. Nah, biasanya itu terjadi di sistem skala besar juga. Atau insiden crash aplikasinya terjadinya kapan? Seperti itu. Itu harus diperhatikan, makanya tadi kita mengujinya tidak hanya dari suatu sisi, seperti itu gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kualitas layanan. Kualitas layanan ini tadi responnya cepat nggak sih? Loadingnya, waktu responnya seperti apa? Kemudian tadi si penyelesaian masalahnya seperti apa? Ada ketersediaan bantuan atau tidak? Makanya teman-teman kalau misalnya buat aplikasi disarankan untuk ada help desk yang real time-nya gitu kan ya, yang ada di sistemnya. Jadi bantuannya, makanya di sana ada help center, ada help desk-nya, atau biasanya tadi berkaitan dengan eh,
yang memang real time gitu ya. Makanya sekarang suka ada chatbot dan yang lainnya seperti itu. Nah, QC ini berkaitannya memastikan produk dan layanan mau sesuai dengan standar. Maka jumlah testing, hasil infeksinya, audit kualitasnya, compliance terhadap standarnya seperti apa. Nah, itu indikatornya. Kemudian kalau defect rate-nya, ini jumlah tadi kesalahan bugnya seperti apa? Ditemukannya ya per unit, makanya dari mulai per unit diintegrasikan gitu ya ke sistem, kemudian nanti diaksesinnya. Jadi tidak hanya didiamkan, tapi jumlah-jumlah bugnya dilaporkan, disampaikan supaya tidak tadi terjadi miss. Nah, kemudian berkaitan dengan konsep kualitas tadi ya. Kemudian masuklah ke dalam manajemen kualitas. Manajemen kualitas itu pasti dimulai dari yang kecil dong, dari tahapan yang eh, komponennya. Nah, tentu kalau diilustrasikan, ini menurut sertifikasi ISO 9000, quality control itu fokusnya di produk. Quality assurance, proses. Tapi produk juga iya sebetulnya. Walaupun kita ngebandinginnya gitu ya. Produk, proses. Tapi ya berkaitan quality assurance setelah proses, produk proses seperti itu. Kemudian kalau manajemen, ya company-nya yang menggunakannya, lingkungan instansinya. Maka disebutnya dengan total quality management. Produk, proses, kemudian company-nya. Karena tidak menutup kemungkinan produknya oke, prosesnya yes semua. Tapi pada saat berkaitan dengan company, kenapa ini tidak bisa di-trigger untuk berrelasi dengan yang lain? Kenapa tidak bertrigger muncul di saya? Nah, itu berkaitan dengan total quality management-nya seperti itu. Atau kita bisa lebih sederhanakan seperti ini. Dalam lingkup besar itu ada quality management, kemudian di dalamnya ada quality assurance, di dalamnya lagi ada quality control, seperti itu. Jadi kalau secara umum dibedakan tuh, karena suka bingung nih QA dan QC sebetulnya sudah jelas. Kalau berkaitan dengan QA itu preventionnya, kalau QC itu identifikasinya, kalau QA proses, kalau QC produk gitu. Ini manage, ini verifikasi seperti itu. Proaktif, reaktif seperti itu ya perbedaannya. Maka ini saya ilustrasikan. Ini dari ilustrasi yang tadi disampaikan. Nah, mencegah. Kalau ini ya tadi mengidentifikasi. Nah, kalau untuk yang QA menghindari kesalahan. Kalau ini menemukan. Kemudian kalau QA memeriksa dan meningkatkan. Nah, ini memeriksa. Kemudian kalau QA memelihara standar kualitas, ini memverifikasi sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, gitu ya. Jadi biasanya yang paling mudah ya kalau dalam narasi ini saya kasih clue-cluenya. Nah, kalau dalam penggambarannya ini teman-teman bisa lihat QA dan QC. Tentunya dalam quality management seperti itu, gitu ya. Nah, tadi pada saat kita berbicara kualitas, muncullah biaya kualitas. Nah, ini kenapa? Karena tentu kita pada saat berbicara dengan proyek sistem informasi, proyek perangkat lunak itu tidak lepas dari yang namanya biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan, sama seperti kita timing, gitu memanage waktu. Jadi biaya pencegahan itu harus, makanya kalau misalnya kemarin saya sampaikan teman-teman dikasih satu proyek 30 hari, jangan habiskan 30 hari, sama seperti dana juga atau biaya. Teman-teman dikasih 10 juta, jangan dihabiskan, tapi split beberapa biaya pencegahan. Karena kita tidak tahu apakah dari internal atau eksternal. Biaya penilaian, biaya kegagalan. Kenapa penting banget biaya perencanaan kualitas? Karena nanti kalau tidak dianggarkan itu akan masuk ke dalam biaya kegagalannya lebih besar. Kajian teknis formal, makanya kenapa tadi pengujiannya kan kita sering tuh dengan customer, dengan pengguna. Tapi harus ada yang secara formalnya. Pelengkapan pengujian, pelatihan. Kenapa perlu ada biaya pencegahan pelatihan? Karena tadi, kalau misalnya berkaitan dengan customer, kemudian salah, menginput, proses, atau apanya, nah itu berkaitan dengan biaya kegagalan nanti. Karena masuk ke dalam tadi resolusi keluhan dan yang lain. Maka perlu dianggarkan. Kemudian ada biaya penilaian, infeksi in proses dan interprosesnya, antar prosesnya. Jadi tidak mungkin tuh proses satu ya udah satu 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 nggak bisa. Jadi memang harus ada satu dua tiga. Kalau terintegrasi berarti ada, gitu ya seperti itu. Pemeliharaan dan kalibrasi peralatan. Tadi yang berkaitannya dengan bagaimana portability-nya pada saat kita akan implementasi kesesuaian software dengan hardware-nya gitu ya. Karena itu perlu
ada biayanya, kemudian sampai dengan pengujiannya. Biaya kegagalan, ini teman-teman harus septikan juga. Bisa jadi tadi, wah saya ketemu bugnya terus sampai deadline, maka disampaikan. Nah, mungkin teman-teman bisa menggunakan resolusi keluhan. Bahwa tadi, karena kita masukkan ke dalam biaya kegagalan, berarti teman-teman bisa ngasih tuh maintenance-nya selama 1 tahun free. Atau misalnya ada fungsi, ada modul atau fitur yang tidak sesuai, ya berarti kita harus mengerjakan kembali atau mungkin hanya perbaikan saja. Seperti itu, tetap ada biayanya. Karena tadi jika waktunya sudah habis, berarti kan cost-nya akan bertambah. Maka itu dari segi waktu, teman-teman manajemen timing waktunya, dari segi biaya juga sama. Jangan di-full-kan, dihabiskan, gitu ya. Karena berkaitannya dengan kualitas. Karena biasanya tadi proyek yang gagal, ya tadi dari segi pembiayaan juga pasti berimbasnya biayanya gagal juga gitu ya. Kemudian dari kualitas dari manajemen muncullah SQA. Apa itu? Software Quality Assurance-nya. Bukan hanya tadi QA-nya, tapi sudah ada software-nya. Ini bukan hanya tentang menguji si produk akhir pada saat sudah digunakan atau diimplementasikan, tapi memastikan dari langkah awal sampai dengan pengembangan akhir gitu ya, itu memang sudah dilakukan atau sudah dibangun kualitasnya. Maka di sini langkah dalam proses pengembangan mulai dari perencanaan sampai dengan pengiriman. Pengiriman itu kalau di sini kan berarti implementasi sampai digunakan oleh si user. Seperti itu. Maka di sini software quality assurance ada dari mulai developnya, research dan analysis-nya, baseline-nya, berarti dari prototype dan desain, produksinya, productionnya, testing, planning, kemudian release to market, launchingnya, support delivery-nya seperti apa, gitu kan ya. Nah, ini berkaitan dengan SQA-nya. Maka contoh aktivitasnya apa saja? Nah, contoh aktivitasnya ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah membangun standar kualitasnya. Contohnya seperti apa? Biasanya kolaborasi tuh yang tim proyeknya dengan tim pengembangnya. Jadi bagaimana menggunakan standar yang sama gitu kan ya. Misal kalau kita codingan nama variabel yang konsisten seperti itu. Nama format komentar yang tadi yang sama, struktur codingnya. Nah, gitu kan ya bahasa pemrogramannya dan yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah dari aktivitas, contoh dari aktivitas software quality assurance ini adalah melakukan review. Karena tadi penyeragaman, ya harus memulai tadi. Tujuannya kenapa sih harus direview lagi? Kan udah diseragamin. Untuk mereview, kita menemukan nggak ketidakjelasan, ambiguitas, inkonsisten. Jadi misalnya kita udah sepakati nama variabelnya, nama mahasiswa itu nama underscore MHS. Bisa jadi nanti muncul tuh nama underscore mahasiswa gitu ya. Itu kan berarti inkonsisten. Ya tetap walaupun kita sepakati dari awal kan bisa jadi ada yang tadi yang anomali dan yang lainnya. Maka perlu tetap direview seperti itu gitu ya. Maka ini mengadakan tadi pertemuan meninjau dokumen SRS-nya atau requirement specification-nya untuk apa tadi? Untuk mereview atau dokumen desainnya untuk mereview kembali betul nggak standarnya. Karena kalau kita percayakan seperti udah oke selesai, nanti di akhir kan numpuk. Tapi dari penyeragaman, misalnya desain, kita sepakati warnanya ini, logonya, posisinya, ukurannya sekian. Tapi setelah kita masuk coba di aplikasinya ternyata ada yang berbeda. Nah, gitu kan ya. Maka perlu tetap yang namanya review atau inspection gitu ya. Kemudian memonitor proses pengembangannya. Makanya kalau saya biasakan teman-teman di progres itu mingguan gitu ya. Kalau misalnya penelitian juga mingguan atau misalnya per berapa hari. Untuk apa tadi? Memonitor proses pengembangannya, disepakati. Terlepas dari teman-teman pakai metodologi apa. Mau Scrum, mau Kanban, mau Agile, dan yang lainnya. Karena tadi melakukan audit, monitor secara berkala, itu tadi kita jadi tahu polanya, mereviewnya. Seperti itu, gitu ya. Kemudian, ya kita tidak hanya mereview, tidak hanya memonitor, tapi tentu mengumpulkan dan menganalisa. Ini impact-nya akan seperti apa? Ini ditemukannya di modul A, tingkat kegagalannya akan seperti apa? Pengembangannya, tindak lanjutnya harus apa? Seperti itu. Jadi kalau kita punya case permasalahan, ya tadi analisisnya kita, oh saya masalahnya di A.
saya harus bertindak lanjutnya seperti ini, harapannya adalah X gitu ya. Sampai dengan tindak lanjut teman-teman ya, gitu ya. Nah, setelah itu kan baru pelatihan dan edukasi. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa tim pengembang, penguji tadi dari mulai pengkodean itu aman karena kita tadi masuk ke dalam manajemen kualitas seperti itu. Kemudian berbicara tadi pengujian SQA, bedanya apa sih? Kan itu sama-sama seperti menguji dari awal. SQA itu lebih ke jaminan kualitas. Pengujian ya testingnya gitu ya. Jadi kalau SQA itu memiliki pendekatannya berbasis proses. Nah, kalau testing itu berbasisnya adalah produk gitu ya. Jadi payung besarnya si testing itu adalah SQA. Makanya tadi di dalam semuanya itu ada SQA gitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Nah, di sini ada sebuah catatan ya. Jadi teman-teman silakan mengisi link ini dengan 3 buah kalimat yang mewakili materi hari ini dari tentang konsep dan manajemen quality yang sudah saya share. Untuk waktunya di open sampai dengan sore ya, pukul 4 sore. Jadi silahkan dikerjakan. Untuk pertemuan kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.